Ya, halo semuanya. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat game yang sangat amat seru. Game apa sih itu? Jadi, di sini saya akan membuat bird game dengan bantuan aplikasi VS Code dengan bahasa pemrograman Python. Yuk ikuti tutorialnya. Jadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi VS Code terlebih dahulu. Jika sudah menginstal aplikasi VS Code, maka hal selanjutnya adalah menginstal bahasa pemrograman Python di extension di VS Code. Jadi, hal yang pertama adalah menginstal Python ya, teman-teman. Kita bisa pencet extension. Kita bisa ketik Python. Nah, di sini kita bisa menginstal Python karena di sini saya sudah terinstall, maka saya tinggal menggunakan Python-nya. Setelah itu, langkah awal untuk membuat game adalah, jadi di sini kita membuat file dulu ya, file sini, ini lalu kita pilih yang Python. Nah, jadi langkah awal yang akan kita lakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan. Pada kali ini kita menggunakan import pygame untuk membuat gamenya dan import random untuk posisi acak pada objek yang akan dimasukkan di game. Yang pertama adalah import pygame. Yang kedua adalah import random. Nah, jika sudah, kita inisialisasi semua modul pygame yang dibutuhkan dengan pygame init. Jadi kita cek pygame init, lalu jangan lupa ditutup kurung. Selanjutnya, kita mulai membentuk game yang kita inginkan dari ukuran layar game dan lain-lain. Di sini kita tentukan ukuran layar game dengan width dengan lebar 800 dan tinggi 500. Jadi kita di sini kita tulis width dan tinggi. Di sini kita menggunakan 800 untuk lebar dan 500 untuk tinggi. Jadi ini ukurannya kita bisa sesuaikan ya, sesuai kemauan kita. Lalu setelah itu kita lanjut membuat jendela game dengan search code seperti berikut. Nah, sudah. Jika jendela game sudah dibuat, maka kita akan memberi judul jendela game tersebut. Nah, cara memberi judulnya bisa melalui kode berikut ini. Setelah itu, tentu kita akan membuat latar belakang yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan warna biru muda. Lalu untuk warna skornya kita akan menggunakan warna putih dengan kodenya sesuai warna ya. Jadi misal kita menggunakan skor dengan warna putih, maka kodenya itu seperti ini. Setelah itu, maka kita bisa masukkan gambar dari objek yang dibutuhkan seperti burung, pohon, pesawat, dan juga awan. Nah, bagaimana sih cara memasukkan objek-objek tersebut? Jadi yang pertama kita bisa masukkan kode seperti ini. Nah, di sini kita harus mencari gambar dari objek-objek yang kita butuhkan terlebih dahulu, lalu menempel nama file pada di sini ya, pada kode di sini. Misal di sini sudah saya masukkan gambar gambar burung, jadi di sini gambar burung mana ini. Nah, di sini kan namanya bird image png. Jadi di sini kita bisa mengetik bird image png. Nah, begitupun dengan objek-objek yang lain seperti awan, pohon, dan juga pesawat. Nah, setelah itu enter. Dan di bawah ini kita masih membutuhkan cara mengubah ukuran gambar agar pas sesuai dengan skala ukuran yang kita mau. Jadi di sini saya akan menggunakan 50 dan 40 karena saya tidak mau ukuran gambar burungnya terlalu besar ya. Nah, jadi di sini saya juga sudah mengetik semua kode-kode dari objek pohon, pesawat, dan juga awan ya teman-teman. Teman-teman sudah kita download, bisa kita masukkan ke dalam satu folder, di mana folder tersebut akan kita buka di Facebook ini ya teman-teman. Jadi sistem bisa membaca, oh ini gambar yang dibutuhkan. Setelah itu kita akan membuat class. Class adalah ukuran umum banyak objek, sedangkan objek adalah satu kesatuan yang spesifik. Nah, class di sini adalah class dasar yaitu game object sebagai induk. Nah, lalu di dalam class ini juga ada member function yaitu def ini yang merupakan bagian dari constructor. Jadi kodenya seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan menggunakan inheritance. Jadi inheritance adalah pewarisan. Maka dari itu kita harus memiliki induk untuk pewarisan tersebut. Jadi ini kita bisa.
Jadi ini merupakan kelas kemudian di dalam kelas ini juga terdapat member function. Jadi ini merupakan member function dari kelas objek tersebut. Jadi ini semua adalah ini semua adalah bagian dari konstruktor ya teman-teman. Jadi kelas ini adalah gambar umum untuk objek yang muncul di layar dengan X dan Y adalah posisi dan image adalah gambar yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kode ini akan menggambarkan posisi X dan Y pada aplikasi. Kemudian kita akan memanggil destructor untuk menghapus objek dari memori atau saja dengan kode berikut ini. Jadi di sini kita sebentar. Jadi di sini kita menggunakan kode depdraw lebih dahulu ya. Di sini depdraw untuk menggambarkan posisi sistem ini. Jadi menggambarkan posisi X dan Y ini. Ini kita akan memanggil destructornya menggunakan kode berikut ini. Jadi fungsi dari df-del ini adalah untuk menghapus objek dari memori. Oke, teman-teman. Setelah itu kita akan membuat kelas pewarisan atau inheritance dari kelas game object ini. Sini kita ada turunan yaitu kelas karena kelas ini merupakan turunan dari game object ya teman-teman. Kode berikut ini merupakan kode yang berfungsi untuk di mana objek otomatis dijalankan saat burung terbuat. Ini self velocity ini untuk menyimpan kecepatan awal burung. Untuk yang self gravity ini merupakan gaya gravitasi setiap frame. Jadi velocity akan bertambah 0,5 atau burung makin turun. Kemudian kita bisa lanjut ke kode df. Kelas burung kita sudah dibuat dengan kode-kode konstruktor. Kemudian di sini kita juga akan membuat kelas lain seperti kelas rintangan untuk objek-objek pohon sama seperti kelas burung kodenya teman-teman. Nah, kode dari kelas objek untuk obstacle atau rintangannya seperti ini. Lalu di sini selanjutnya adalah kita akan membuat kode dari inti dari game, yaitu dengan fungsi main. Jadi di sini kita memanggil. Kemudian waktunya kita tutup game maaf ibu Minecraft. Di sini clock berfungsi untuk mengatur frame per second pengaturannya untuk mengontrol loop pada game. Kemudian kita bird sampai dengan bird. Mantap. Ini kok boleh? Bird. Obstacles. Jadi while looping ini adalah loop utama yang berjalan selama game belum berakhir. Jika game belum berakhir, maka ini akan berjalan sampai game berakhir. Semua aja. Jadi loop game ini jadi while running ini berbentuk loop utama yang berjalan selama game belum berakhir. Jadi jika burung tersebut belum menabrak sesuatu, maka game ini akan terus berputar. Kemudian event handler ini digunakan untuk menangani penekanan tombol space agar burung melompat, dan juga digunakan untuk menangani klik tombol keluar Windows. Ya begini ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita tambahkan bird move dan bird draw untuk menggerakkan gambar supaya burung bergerak mengenai gravitasi dan burung bergambar. Kode berikut ini digunakan untuk menggerakkan rintangan bergerak ke kiri dan mengecek apakah burung menabrak rintangan tersebut. Jika menabrak, maka otomatis keluar layar, dihapus dan skor bertambah.
Kemudian kode berikut ini digunakan untuk menampilkan skor di pojok kiri atas. Kemudian kode berikut ini digunakan untuk memperbarui update layar dan keluar dari Python.